Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini di pertemuan yang kedua kita belajar tentang pembentukan sel. Kemarin kan kita udah belajar tentang organ. Ada organ reproduksi pria dan ada organ reproduksi wanita. Nah, sekarang kita belajar tentang pembentukannya. Jadi kan di dalam organ reproduksi itu ada bagian-bagian yang menghasilkan sel kelamin. Contoh, testis itu menghasilkan sel sperma, ovarium menghasilkan sel telur. Nah, kita itu belajar gimana sih proses atau cara pembentukan sel sperma dan sel telur agar menjadi seperti itu dan agar menjadi seperti ini. Gimana sih prosesnya? Dan di dalam si sel sperma dan sel telur itu isinya ada apa aja? Nah, kita pelajarin sekarang. Yang pertama, sebelum jauh ke tahapannya, kita belajar dulu tentang ini, definisi sel dulu. Sel itu apa sih? Sel itu adalah suatu unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup yang terkecil pada makhluk hidup. Jadi suatu unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Nah, jadi suatu unit struktural itu adalah sel itu memiliki bentuk, memiliki struktur. Contoh, sel tumbuhan bentuknya kotak. Dulu kelas 7 kalian pernah belajar. Sel hewan bentuknya lingkaran. Nah, struktur yang lebih dalamnya lagi, sel tumbuhan memiliki ada plastida, dinding sel, retikulum endoplasma dan lain-lain gitu. Sel hewan memiliki membran sel, ada inti sel, ada dan sebagainya lah, pokoknya banyak ya. Nah, dan fungsional gitu. Setiap sel memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya membran sel fungsinya dinding sel fungsinya ini, membran sel fungsinya ini, lisosom fungsinya ini, apa segala macam. Karena di dalam sel itu dia punya bagian-bagian yang memiliki fungsi. Nah, itu yang dimaksud sel. Terkecil pada makhluk hidup? Ya, dia terkecil. Dia suatu unit yang kecil yang tidak terlihat dengan kasat mata, harus dengan menggunakan alat bantu. Itu yang namanya sel. Nah, yang kedua, macam-macam sel pada manusia. Oke, sebelum macam-macam sel pada manusia, sel itu kan ada berapa macam kan? Ada sel hewan dengan sel tumbuhan. Sedangkan kita manusia ini masuknya ke sini, ke sel hewan. Ya, jadi kita lanjut ke sel hewan, spesifikasinya manusia. Ya, jadi bukan kita hewan binatang bukan, tapi maksudnya kalau dalam biologi itu sel itu ada dua, sel tumbuhan dan hewan. Kita sebagai manusia masuknya ke sel hewan ini, ya. Nah, sedangkan macam-macam sel pada manusia itu ada dua. Yang pertama itu ada sel tubuh, yang kedua itu sel kelamin. Sesuai dengan namanya. Yang pertama sel tubuh. Sel tubuh itu ya sel yang ada dalam tubuh. Kecuali sel kelamin, semuanya diatur oleh sel tubuh. Contoh, sel tubuh itu terdapat pada rambut, mata, muka kamu, kulit kamu, jantung kamu, paru-paru, ginjal, usus, kaki, semuanya lah. Nah, sedangkan sel kelamin itu hanya ada dalam organ reproduksi, gitu ya. Sel kelamin itu ada dua, sel sperma dan sel telur. Sedangkan sel tubuh itu banyak, letaknya tuh banyak, ada di mana-mana gitu, di seluruh tubuh kamu kecuali ini. Ya, di seluruh tubuh kamu, kukul semuanya lah, semuanya, paru-paru, jantung semuanya, kecuali ini. Sedangkan di reproduksi kita, tepatnya di testis dan ovarium, itu adanya ya sel ini, sel kelamin ini. Untuk laki-laki ya sel sperma, untuk perempuan ya sel telur. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanya langsung nanti chat ke ibu, chat ke grup ya. Kita lanjut, karena di sini nggak bisa tanya jawab. Kita lanjut ke tahap pembentukan sel. Nah, khususnya, tahap pembentukan sel. Proses pembentukan sel ini ada dua cara. Yang pertama itu mitosis, yang kedua itu meiosis. Itu dari segi namanya dulu. Tahap pembentukan sel ada dua cara. Yang pertama mitosis, yang kedua meiosis. Nah, sedangkan apa sih Bu mitosis itu? Mitosis itu proses, ini bukan definisinya ya. Mitosis itu berperan dalam pembelahan sel yang ada di tubuh. Jadi, di tubuh kamu itu dipakainya tahapannya mitosis. Nah, sedangkan meiosis itu adalah tahap pembentukan sel yang adanya di
sel kelamin. Jadi untuk sel kelamin, proses pembentukannya namanya tahapannya meiosis. Nah, gitu ya. Jadi kita hari ini fokusnya ke sini aja. Kita fokusnya ke sini, ke meiosis ini. Kita fokusnya berhubungan dengan reproduksi. Nah, Ibu di sini nulis catatan penting. Ya. Di dalam sel kelamin, ini Bu kurang nulisnya. Di dalam sel kelamin, ya, sini Ibu tulis deh. Di dalam sel kelamin, nah, terdapat materi genetik berupa kromosom, Kromosom inilah yang berperan penting dalam pewarisan sifat. Jadi di dalam contoh misalnya ini sperma. Nah, di dalam sperma ini dia punya kromosom. Nah, ini sel telur. Di dalamnya dia punya kromosom. Gitu ya. Nah, di dalam sel sperma dan sel telur itu dia punya kromosom. Kromosom itu fungsinya apa? Untuk menentukan pewarisan sifat. Contoh, bapakmu misalnya rambutnya lurus, rambutnya lurus-lurus aja biasa gitu, sedangkan mamamu rambutnya keriting. Nah, kamu misalnya kalau nggak lurus atau keriting, rambutmu bergelombang. Nah, nggak sampai ke keriting, tapi nggak lurus, tapi bergelombang. Nah, itu namanya pewarisan sifat. Dibawanya dari mana? Ya dari dari materi genetik yang ada di kromosom itu gitu. Yang ada di kromosom itu dapat mewariskan sifat. Contoh misalnya di dalam sperma itu kromosomnya X misalnya gitu. Di ovarium di sel telur itu kromosomnya Y. Kalau digabungin mereka pembuahan kan kromosomnya jadi XY nih. Nah, XY itu anaknya laki-laki misalnya gitu. Nah, di kromosom di sel sperma kromosomnya X misalnya gitu. Di sel telur kromosomnya juga X misalnya gitu. Nah, jadi digabungin jadi XX, jadi anaknya perempuan gitu ya. Jadi nanti yang itu kromosom XY itu nanti Ibu jelasin pada materi tentang fertilisasi ya. Ini belum lebih detail, belum ke situ. Nah, jadi intinya di dalam sel kelamin itu dia punya kromosom. Kromosom itu berperan dalam pewarisan sifat. Pewarisan sifat segalanya, dari tinggi badan, matamu belok apa sipit, hidungmu mancung apa pesek. Nah, itu ditentukan dari si kromosom ini. Nah, kromosom itu bentuknya seperti apa? Gini. Ibu sih bilangnya kalau dulu bentuknya tuh kayak pita atau kayak kupu-kupu gitu lah ya. Nah, bentuknya tuh gini. 2 di atas, 2 di bawah. Apa Bu yang 2 ini? Ibu ini pakai pulpen, pakai spidol yang beda atas bawah biar gampang mempelajarinya di sini nanti. Ini 2 atas 2 bawah itu namanya lengan. Jadi bukan kita doang yang punya tangan, tapi kromosomnya juga punya tangan atau lengan, namanya lengan kromosom. Nah, di dalam lengan ini nih ada yang muringkel-muringkel, ada yang keriting-keriting. Itu namanya DNA. Nah, si DNA ini yang memiliki peran untuk pewarisan sifat itu tadi, yang menentukan rambut kamu lurus kah, kulit kamu putih kah, mata kamu sipit kah, hidung kamu mancung kah gitu, bibir kamu tebal atau tipis. Itu yang menentukan si DNA itu yang ada di kromosom gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sentromer. Oke, sampai di sini kita lanjut baru ke prosesnya. Langsung kita masuk ke proses meiosis untuk pembelahan sel pada sel kelamin. Nah, meiosis itu ada tahapannya lagi, Nak. Ada 1, 2, 3, 4. Profase, metafase, anafase, telofase. Ya. Di sini Bu terpisah ini gambarnya, ini kata-katanya. Jadi sekali Bu bahas proses ini, Bu jelasin gambarnya. Proses ini Bu jelasin gitu. Sekarang kita masuk ke si meiosis ini, tahapannya dia ada 2 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua. Misalnya gimana Bu? Berarti kalau di sini profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, sedangkan yang ini
profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Begitupun yang gambar. Oke, berarti kalau profase 1 gambarnya yang ini, profase 2 gambarnya yang itu, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, jadi dalam tahap profase 1 ya, kromosom terbagi menjadi 2 bagian. Gambarnya ini. Nih, kromosom terbagi menjadi 2 bagian. Nih, ya. Oke, sama yang profase 2 juga sama. Nih. Metafase 1, tahapan metafase 1, kromosom berjajar di garis ekuator. Nah, ini kromosom nih, ya. Ini kromosom berjajar di garis ekuator. Nih garis ekuatornya, ini kromosomnya berjajar. Ada 2. Ya, ada 2 berjajar di garis ekuator. Set. Yang ketiga, anafase 1. Ibu jelasin yang tahapan 1 dulu. Anafase 1, kromatid menuju kutub berlawanan. Bu, kok bukan kromosom lagi? Kok berubah jadi kromatid? Karena si sayapnya kepisah. Yang merah, yang biru, kebagi 2. Gitu. Makanya namanya kromatid. Kalau dia nyatu namanya kromosom. Kalau kepisah namanya kromatid. Gitu ya. Terpisah menuju kutub yang berlawanan. Anggaplah kutub utara, kutub selatan. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Terpisah dia. Ya. Yang terakhir, setelah dia terpisah, ya, terbentuklah sel baru dan siap melakukan tahap profase 2. Terbentuklah sel baru. Nih, lihat yang atasnya kan yang merah nih. Dia terbentuk lagi si birunya. Yang ini juga terbentuk lagi si birunya. Ya, jadi lengannya yang tadinya cuma ada 2, sekarang ada 4, lengkap. Ya. Nah, yang ini, yang tadinya biru cuma birunya aja, sekarang lengannya ada 2 lagi. Merah di atasnya ada 2. Yang sebelah sini juga lengan birunya dilengkapi dengan 2 lengan merah. Jadi ada 4. Jadi kromosomnya ada 1, 2. Nah, nanti si sel ini dia akan menjadi 2 sel. Ini sel yang pertama, ini ada 2 sel. Ini sel pertama, ini sel kedua. Gitu ya. Jadi ini sel yang pertama, ini sel yang kedua. Jadi yang tadinya 1 sel, dia sekarang jadi 2 sel. Gitu ya. Ini 1 sel, ini 1 sel jadi 2 sel. Gitu. Sekarang kita lanjut ke profase 2. Dari sini, dari telofase, dia nggak selesai, nah. Karena kan dia nyelesain profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Selesai itu sampai telofase 1. Tapi dia belum selesai gitu aja, dia masih istirahat, break. Tapi dia belum finish, dia belum selesai prosesnya. Lanjut ke profase 2. Ya. Di profase 2 itu prosesnya sama. Oke, gambarnya gini ya. Ibu bikinnya gini. Ini ibu hapus. Gambarnya gini biar lebih gampang. Nah, ini gambarnya gini. Si kromosomnya ada 4. Ya, kromosomnya ada 4. Sama seperti yang kayak gini, cuma jumlahnya ada 4. Di sini ada membran inti di dalam si sel ini ada si membran inti yang melapisi, yang melindungi. Nah, pada tahap metafase 2 sama, dia berjajar di garis ekuator. Dia berjajar. Terus tahap yang anafase 2 sama, kromatid Oke, ini tahapan yang telofase. Telofase 1 itu tahapannya sudah terbentuk sel baru. Jadi yang tadinya selnya 1 jadi 2 gitu ya. Nah, sekarang ini dari telofase 1 dia nggak langsung selesai, tapi dia menuju ke profase 2.
Nah, profase 2 itu sama, sisanya ada 4 misalnya gitu ya. Ini ada membran inti sama kayak gini. Terus yang metafase 2 juga sama, kromosomnya berjajar di garis ekuator, ini garis ekuatornya. Terus, nah di tahapan yang fase kedua, kromosomnya mulai terpisah jadi kromatid. Nah, sayapnya terpisah tuh 2 atas 2 bawah, 2 atas 2 bawah, 2 atas 2 bawah, 2 atas 2 bawah, menuju kutub yang berlawanan. Ya, si anafase itu dia lagi OTW menuju kutub yang berlawanan, ke kutub utara, kutub selatan misalnya, namanya gitu. Nah, yang terakhir telofase 2. Nah, dia sudah mulai nih, si selnya akan mulai terbelah. Yang tadinya 1 jadi 2. Yang tadinya selnya jadi 2 sekarang jadi 4. 2 jadi 4. Gitu ya. Jadi masing-masing sel kalau untuk meiosis hasilnya ada 4 anak. Ya. Selnya ada 4 anak, hasilnya ada 4 anak. Perasaan Ibu nulis di sini. Pada tahap meiosis hasilnya ada 4 anak. Maksudnya ini. Si kromosomnya ada 4. Kalau kamu nanya, Bu, kenapa gambarnya beda sama yang di buku? Kalau di buku itu kan pakai tanda panah gini. Gimana Ibu gambarnya? Di sini deh. Pakai tanda panah gini kan. Ini profase 1 gitu. Ini profase 2 misalnya gitu. Ini kromosom, ini kromosom, ini kromosom, ini kromosom, kromosom gitu kan. Nah, ini lagi si ini metafase gitu-gitu. Gambarnya ada panahnya 2 gitu. Kalau Ibu kan cuma 1. Yang harusnya 2, Ibu jadi langsung digabung jadi 4. Kenapa? Karena papan tulisnya nggak cukup. Ya, jadi Ibu akan jadi seperti ini gitu loh. Tapi sebenarnya basicnya hampir sama kayak gitu. Nggak ada bedanya gitu. Jadi kamu jangan bingung, Bu, gambarnya sama yang di buku beda. Karena Ibu maunya satu papan tulis itu cukup biar jelasnya nggak kepotong dengan gambar gitu. Jadi tetap utuh segini. Nah, makanya Ibu sisanya digabung jadi 1. Harusnya ini selnya ada 2, tapi ini selnya ada 1, isinya jadi 4. Harusnya kepisah 2 gitu ya. Jadi takutnya kamu ada yang bingung, takutnya kamu baca buku dengan gambar yang Ibu berbeda. Tapi kalau yang metafase 1 nggak ada bedanya, sama aja. Ini yang cuma di sini takutnya nanti yang kamu bingung. Oke? Gitu aja untuk pembelahan sel. Yang paling penting itu di pembelahan sel, kamu harus ingat tuh ini. Apa aja tahapannya? Ada profase, metafase, anafase, telofase. Itu ada 4. Nah, misalnya nanti biasanya suka ada gambar. Soalnya tuh gambar yang ini, misalnya gini. Gambar yang ini menunjukkan tahapan apa? Oh, kalau gambarnya kayak gini berarti anafase 1. Oh, kalau gambar yang ini berarti anafase 2. Gitu. Kalau yang ini anak isinya 2, isinya ada 2, 1, 2 gitu kan. Kalau ini kan isinya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Pertanyaannya seputar itu. Jadi nanti bisa ada gambar, kamu disuruh nentuin ini tahapan apa. Atau ya kamu disuruh menjelaskan metafase 1 apa aja prosesnya, di dalamnya proses terjadi apa. Metafase 2 apa aja terjadi proses apa gitu. Atau kamu disuruh nebak kromosom yang berjajar di garis ekuator tahapan apa. Nah, yang seputar-seputar seperti itu. Tapi seringnya berupa gambar. Jadi Ibu mohon dengan sangat kalian gambar. Ya, kalian gambar. Nanti Ibu akan foto. Ini catatan di papan tulis, dan gambar yang ini Ibu akan foto dengan shoot cuma ininya doang. Jadi kamu kelihatan sangat-sangat jelas dengan gambar itu. Oke? Pembelajaran hari ini tentang pembelahan sel cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan banyak kekurangan. Kalau ada yang nggak ngerti, kalian harus tanya ke Ibu di chat di grup ya, biar teman-temannya tahu, biar teman-temannya juga pas Ibu menjelasin mereka nyambung dan mengerti. Jadi jangan chat pribadi. Dan Ibu harapkan kalian bertanya, karena menurut Ibu kalian sepertinya masih bingung dengan materi ini. Kayaknya sedikit agak pesimis Ibu kalau misalnya kamu langsung paham, tapi semoga langsung paham. Tapi kalau alhamdulillah kalau kamu langsung paham, tapi semoga kamu bertanya gitu, biar yang tadinya paham jadi makin paham lagi. Oke? Sampai di sini pembelajarannya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.